Apa kalian tahu apa sih makna moderasi beragama itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Rahman dengan NIM 21030360020 dari kelas MPI 1A UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan membawakan materi berupa video yang berjudul Makna dan Implementasi Moderasi Beragama guna memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Randus Danusiri, Magister Agama pada mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama. Berikut adalah kutipan cerita mengenai moderasi beragama pada zaman para sahabat. Pada suatu masa, Tu'mah bin Ubairok, sahabat Ansor dari Bani Za'far bin Haris, mencuri baju besi milik tetangganya, yaitu Qatadah bin Nu'man. Tanpa disadari, baju besi yang tadinya disimpan di karung tepung memberikan jejak tepung yang berceceran sampai ke rumah seorang Yahudi, yaitu Zaid bin As-Samin. Qatadah pun menuduh Tu'mah lah yang mencurinya, karena Qatadah adalah tetangga dekatnya. Namun Tu'mah menyanggahnya. Setelah ditelusuri, ternyata Tu'mah lah yang memberikan baju besi tadi kepada Zaid, yang waktu itu juga disaksikan oleh banyak seorang Yahudi. Namun Tu'mah tidak memiliki bukti apapun. Maka dalam penyelesaian masalah ini, mereka mengadukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya, Nabi hendak membela Tu'mah yang sama-sama seorang Muslim. Namun, terlebih dahulu Allah telah menurunkan Quran Surat An-Nisa ayat 105-106 untuk memperingatkan Nabi agar memberikan berita sesuai fakta. Dari pemaparan cerita tadi, apakah kalian sudah memiliki pemahaman mengenai makna moderasi beragama? Nah, moderasi beragama sendiri berasal dari dua kata, yaitu moderasi dan beragama. Moderasi berasal dari kata moderat, yang berarti selalu menghindarkan yang ekstrim dan berkecenderungan ke jalan yang tengah. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi berarti wasat, memiliki beberapa makna. Jika dijadikan sebagai kata benda atau dijadikan sebagai isim, maka berarti sesuatu yang berada di tengah atau di antara dua pikir. Sedangkan jika dijadikan sebagai sifat, maka berarti yang paling utama dan baik. Sedangkan beragama berarti menganut atau memeluk suatu agama dengan menebar damai dan kasih sayang. Beragama itu bukan untuk menyeragamkan keberagaman, melainkan untuk menyikapi keberagaman itu sendiri. Nah, jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama sehingga menjadi moderasi beragama, maka berarti cara pandang kita dalam beragama secara moderat, dengan cara mengambil jalan tengah, tidak ekstrim ke kanan maupun tidak ekstrim ke kiri. Kita pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, agama, ras, dan budaya. Keberagaman inilah yang memicu terjadinya perpecahan dalam NKRI. Untuk menjawab problem tersebut, kita perlu mengimplementasikan prinsip dari moderasi beragama. Nah, prinsip dari moderasi beragama berdasarkan buku yang saya baca, yaitu Islam secara Moderat karya Khairul Anwar. Ada 3 prinsip moderasi beragama, yaitu kemanusiaan, persaudaraan, dan keadilan. Prinsip kemanusiaan atau al-insaniyah adalah prinsip yang memperlakukan sesama manusia dengan baik tanpa membeda-bedakan sara maupun etnik, karena
manusia itu belum tentu berprinsip kemanusiaan. Contohnya, di dalam suatu hadis ada cerita perempuan yang masuk neraka hanya karena mengurung kucing, tapi tanpa memberinya makan ataupun minum. Sebaliknya, ada perempuan yang masuk surga karena memberikan minum anjing yang kehausan. Dapat dipahami dari cerita tersebut, dalam berprinsip kemanusiaan, jika diterapkan pada hewan saja bisa menemukan kita ke surga ataupun ke neraka, apalagi terhadap sesama manusia, pasti juga sangat berpengaruh dalam kehidupan antar manusia itu sendiri. Prinsip yang kedua adalah prinsip persaudaraan. Di dalam Islam, persaudaraan itu dibagi menjadi tiga yang dikenal dengan ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antar sesama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan dalam suatu negara. Dan yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah atau persaudaraan antar manusia. Yang dimaksud di sini adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menjadi manusia yang harmonis. Dan yang terakhir dalam prinsip moderasi beragama adalah prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan adalah bersikap sama atau tidak membeda-bedakan kepada suatu golongan tertentu. Moderasi beragama sebenarnya sudah ada sejak zaman Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Kudus atau Mbah Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah pendiri dari Menara Kudus. Menara yang berdiri sekitar tahun 1459 ini mengadopsi gaya arsitektur Hindu pada bangunannya. Perpaduan gaya arsitektur Hindu dengan Islami ini dimaksudkan sebagai toleransi kepada agama Hindu. Selain itu, sebagai alat penyebaran Islam yang tanpa kekerasan. Selain itu, masyarakat Kudus pada waktu Idul Adha mempunyai tradisi untuk tidak menyembelih sapi karena adanya toleransi dan menghormati kepada kaum Hindu. Dengan begitu, masyarakat Hindu akan lebih mudah menerima agama Islam dan bahkan mengikuti dan menganut agama Islam. Terima kasih. Sekian video tentang moderasi beragama. Semoga bermanfaat.